Hari ini saya akan melanjutkan materi yang masih perlu disampaikan sebelum Meet, yaitu tentang teori biaya dan teori penerimaan atau teori cost and revenue ya. Nah, baik, kita akan presentasikan saja. Jadi ini adalah gambaran dari apa namanya? Circular flow diagram ya. Jadi teori ekonomi itu selalu saja berputar-putar di gambar ini. Jadi memang kita sebenarnya mau menjelaskan gambar ini lebih detail lagi dari waktu ke waktu ya. Nah, kalau kalian perhatikan di sini dari sisi apa namanya ya, ini kita sisihkan dulu aja deh. Dari sisi supply and demand ini ya, kelihatan bahwasannya kegiatan ekonomi itu ya memang antara rumah tangga dan dunia usaha atau dunia bisnis ya. Nah, kalau kalian perhatikan gambar ini, ya perhatikan ini ada cost dan ada revenue ya. Ini yang mau kita bahas hari ini. Jadi cost itu sebenarnya kalau dilihat sini ini adalah aliran uang ya. Ini juga aliran uang, revenue ini. Ya. Nah, sekarang kita lihat, jadi kalau kita berbicara teori cost dan revenue itu kita melihat dari sisi dunia bisnis atau dari unsur pengusaha atau produsennya ya. Nah, di sini kita lihat buat apa seorang pengusaha mengeluarkan biaya berupa uang tentunya ya. Ternyata uang yang dia keluarkan ini ya, yang ini kalau diteruskan akan mengalir nanti ke dalam keluarga rumah tangga dalam bentuk pembayaran gaji, sewa tanah, bunga untuk modal dan lain-lainnya ya, termasuk profit. Ini ternyata ada kaitannya dengan bahan baku yang dia beli ya. Minggu lalu kita sudah ceritakan input market yang dia beli dari rumah tangga itu kan tidak gratis ya. Baik input berupa labor, land, capital, entrepreneur dan lain-lain ya. Bahan baku atau input faktor yang dia beli untuk membuat barang dan jasa ini itu dibelinya di pasar faktor atau pasar input ya. Disinilah transaksi itu terjadi. Pembayaran pun terjadi di sini ya. Penyerahan barang input juga terjadi di faktor-faktor ini. Nah, uang itu kemudian diterima rumah tangga sebagai pendapatannya. Ya, pendapatan rumah tangga itu sudah dijelaskan bisa berbentuk upah, sewa atas lahan yang dia sewakan atau bunga dari modal yang dia pinjamkan atau profit ini merupakan bagian dari entrepreneur yang memiliki dunia bisnis ini ya. Nah, masuk ke sini jadi serah terimanya di sini input diserahkan, uang diterima, uang dibayar ya dan diterima oleh rumah tangga ini. Jadi kalau begitu cost sebenarnya adalah biaya atau harga yang dibayar oleh dunia bisnis terhadap input faktor yang dia beli untuk memproduksi barang dan jasa ya. Tentu yang dia bayarkan di sini adalah biaya untuk biaya tenaga kerja atau labor cost,
biaya untuk ke sumber daya alam, land cost, biaya untuk modal yang dia beli atau dia sewa yang disebut capital cost, dan yang lain-lain lagi ya. Nah, makin banyak input yang dibeli ya makin banyak biaya yang harus dibayarkannya. Nah, minggu lalu kita juga sudah diajarkan kepada kalian bahwasanya input faktor itu kemudian diproses di pabrik atau di lahan pengusaha ini ya, tergantung jenis produknya apa, kemudian akhirnya menghasilkanlah barang dan jasa. Bisa padi, bisa mobil, bisa HP, dan seterusnya. Barang yang dijual oleh dunia bisnis ini ke pasar, nah ini pasar namanya pasar output atau produk market, ya di dalam kenyataan sehari-hari inilah yang disebut pasar basah, mall, ya, supermarket, dealer itu adalah ini produk market ini. Ya, jadi barang itu yang sudah dibuat dia jual di sini dan dibeli oleh rumah tangga untuk kebutuhan ekonominya ya. Nah tentu untuk mendapat barang-barang misalnya mobil, beras, pakaian itu tidak gratis ya. Rumah tangga tadi harus membayar sejumlah uang untuk konsumsi barang dan jasa yang dibeli. Nah, uang yang dibayarkan oleh rumah tangga inilah merupakan penerimaan atau revenue dari pihak dunia usaha ya. Jadi di sini ada aliran uang masuk arah panahnya ini, kalau di sini cost itu aliran uang keluar ya. Nah, jadi revenue itu aliran uang masuk ke kantong perusahaan, kalau cost itu aliran uang keluar dari kantongnya perusahaan. Secara umum dunia usaha itu mengandalkan selisih revenue dan cost ini ya. Nah, selisih revenue dan cost ini disebut dengan profit atau loss. Ya, profit itu keuntungan atau loss itu kerugian. Tinggal nanti yang besar mana. Kalau uang yang masuk dari hasil jual barang itu lebih besar atau revenue-nya lebih besar dari biaya, ya dia untung atau profit tadi ya. Tapi kalau revenue-nya dibanding dengan cost itu tidak sebanding, ya dia rugi. Ya, ya. Nah, kalau kita lihat di sini, ya, biaya yang dikeluarkan oleh dunia usaha itu kita sebut cost di sini, itu adalah harga per unit input, misalnya input L, input K ya, dikalikan kuantiti dari input yang dia beli itu berapa. Ya, jadi artinya P harga per unit Q. Q di sini adalah Q untuk L, ya, Q untuk K. Nah, jadi ini adalah kuantitinya atau X, karena kan input faktor tuh banyak ya, sampai yang ke X misalnya. Jadi beginilah model persamaan matematik dari fungsi biaya itu ya. Perjumlahan dari biaya yang dikeluarkan untuk setiap input faktor yang dibeli. Nah, sekarang kalau kita lihat pula di situ ya. Jadi kalau dituliskan nanti bentuk daripada fungsi biaya itu seperti ini contohnya ya. Nah, ini ya. Fungsi C itu misalnya 1000 ditambah 0,24 L. L ini labor, pengeluaran untuk biaya, tenaga kerja, K itu modal, dan yang lain-lain ya. X itu adalah faktor produksi yang lain. Nah, di sini ada yang angka konstan, ada yang variabel. Ini kan variabel karena LK dan X ini variabel. Nah, biaya yang dikeluarkan untuk input yang variabel seperti LK itu disebut biaya variabel atau variable cost. Jadi variable cost itu maksudnya
cost yang dikeluarkan pengusaha untuk membayar input faktor yang sifatnya variabel. Sedangkan yang tetap seperti di sini tidak di land ya, tanah, nah, itu kan teknologi, entrepreneur itu kita anggap tetap atau konstan. Nah, biaya untuk input faktor yang kita anggap konstan atau tetap itu disebut dengan biaya untuk input yang fix, yang konstan atau disebut fixed cost ya. Sehingga dengan demikian kita bisa menyimpulkan ya bahwasanya ya total biaya ya di dalam buku teks itu disebut TC, total cost singkatannya ya. Total cost yaitu ya ini ya, maksudnya persamaan ini namanya total cost. Itu adalah perjumlahan dari biaya yang sifatnya fix ditambah yang variabel atau TC, total cost, sama dengan FC ditambah VC. Nah, dalam konsep ini juga ada yang disebut apa namanya konsep lain. Jadi selain total cost, fixed cost, dan variable cost, ada juga yang disebut average cost ya. Average cost ini adalah hasil bagi dari total cost dengan input ya, total cost dibagi dengan QS. Di sini adalah quantity of supply, jadi bukan ini ya, bukan QL, QK, bukan. QS di sini adalah ya quantity of demand ya, quantity of demand atau quantity of supply sama saja ya. Jadi bukan quantity input L atau quantity input K, bukan, tapi quantity supply daripada barang. Jadi yang di sini ya, yang di sini. Ya, jadi kalau mau ditulis bisa saja ini adalah yang di sini adalah key ya. Key supply ya. Tentu di sini dia jumlahnya sama dengan permintaan ya, sama dengan permintaan. Jadi KS di sini adalah KS di sini. Sedangkan yang di sini adalah ya, ini adalah yang ini yang ya. Yang ini adalah yang ini tadi ya, kuantitas daripada input itu. Ini misalnya ini adalah L ya. Nah, yang ini adalah QK ya. Nah, yang ini adalah QX. Ya, yang ini, yang atas ini supaya berbeda pengertiannya dengan QS. QS ini sama dengan QD karena di pasar itu kan statement ya. Ada juga konsep marginal cost, sama aja dengan konsep marginal produk segala itu ya. Jadi kita tinggal turunan pertama dari fungsi total cost ini adalah marginal product atau D atau delta TC dibagi delta QS ya. Nah, kemudian terakhir itu revenue ya, revenue itu yang ini ya. Kalian lihat itu yang di bawah itu, revenue itu berarti kita melihat dari sisi ya, dari sisinya ya, dari sisinya pengusaha juga ya, dari sisi pengusaha juga. Jadi revenue itu adalah tentu saja berapa jumlah yang disuplai oleh perusahaan itu, jadi QS. Jadi ini kan produk
total produk yang dihasilkan oleh dunia bisnis ini ya secara individu. Misalnya QS, nah dikalikan harga per unitnya. Jadi revenue itu rumusnya ya, itu sering-sering disebut diberi kode R ya, tentu ini dalam rupiah ya. Jadi R itu sama dengan P per Q kali dikalikan QS ya. Ini pun nanti ada konsepnya di sini ya, ada kalau TR itu ya ada istilah konsep total revenue atau TR ya. Nah, TR ini adalah sama dengan tadi kan P dikalikan I S, ya kan? Ya. Nah, ada juga konsep marginal revenue. Jadi sama aja sebenarnya seperti yang mana ya. Marginal revenue atau MR ya. Marginal revenue ini ya tentunya sama saja. Jadi turunan pertama dari itu atau D ya D apa DTR dibagi DQS ya. Ya, DQS. Ya, marginal ini bukan marginal. Ya. Ada juga yang namanya average revenue. Ya, jadi atau AR ini adalah Q ya dibagi dengan PR ya dibagi dengan Q ya. Sini tentu adalah Q-nya juga sama Q S kecil ya. Jadi average revenue itu total revenue ini ya dibagi dengan QS ya. Kalau di gambar itu seperti itu gambar-gambarnya ya. Nah kalau di buku teks yang kalian dapat itu kalau di bukunya Pak Lipse itu di chapter 6 ya. Chapter 6 itu diuraikan tentang teori struktur dari firm ya. Dibuka ada di chapter 6 itu ya. Ini adalah slide-nya ya. Nah, ini the long run, short run sudah saya jelaskan minggu lalu kan. Sama saja ya. Jadi dalam praktek itu memang kalau sudah sebuah perusahaan itu ada laporan tahunannya ya. Formatnya seperti ini. Jadi ada biaya variabel, ada biaya fix ya. Biaya variabel itu misalnya di sini labor kan, wages ya. Atau bahan baku modal di sini material ya dan lain-lain ya. Sehingga variable cost artinya biaya untuk input variabel itu 600 pound sterling di sini ya. Sedangkan fixed cost-nya terdiri dari biaya input yang konstan atau fix yang kita asumsikan tetap itu ya. Nah ini antara lain si rent, manager service, dan seterusnya. Total fixnya sekian. Sehingga
total cost secara keseluruhan, ya tinggal ditambahkan aja ini variabel ditambah fix, ya itu berapa. Nah, kemudian revenue itu adalah P kali Q, sama saja di sini adalah satu, selisihnya itu adalah profit. Nah, ini adalah fungsi produksi biasa, ya. Sudah jelaskan. Jadi ini contoh, ya. Kalau kita buat dalam bentuk tabel, ini modal, jadi input modal ini kita anggap konstan kan tadi, ya. Makanya angkanya tetap ini. Nah, yang variabel itu input L, makanya dia berubah nih, 1, 2, 3. Output ini adalah quantity of supply atau quantity of demand, ya. Jadi barang yang dihasilkan, yang dijual di pasar, itu output itu. Nah, kemudian kita bisa menghitung fixed cost, variable cost, ya. Juga average cost termasuk marginal cost. Ya. Prinsipnya sama aja waktu kita menghitung total produk, average produk, dan seterusnya. Ini fixed cost ini adalah yang gini, ya. Nah, coba di sini kenapa kok fixed cost-nya itu 100? Ya, bisa jadi kan fixed cost itu P kali Q. Ini adalah kuantitinya 10 ini. Nah, harganya mungkin satu biji fix capital itu 10. Jadi 10 kali 10 ya 100 kan. Makanya ini semuanya 100 sama. Karena fix. Sedangkan variabel ini kuantitinya. Nah, harganya katakanlah satu unit itu 20 pound sterling. Jadi kalau satu ya variabelnya kan 20 dolar. Kalau 2 unit labornya, 2 orang pekerjanya ya 2 kali 20 dan seterusnya. Makanya 20, 40. Nah, totalnya adalah dengan menjumlahkan fix dan variable cost. Kemudian kalau kita mau cari average ya gampang saja, tinggal ini dibagi dengan, ya, kalau total fixed cost dibagi dengan output, dia menghasilkan AFC. Jadi 7 ini, kolom 7 ini adalah, ya, karena ini adalah average cost untuk AFC, ya berarti kolom AFC ini dibagi output yang variabel ini. Nah, yang average cost-nya, average cost atau average total cost, ya berarti total cost ini dibagi jumlah output. Sedangkan marginalnya adalah kita mencari delta outputnya ini berapa, ya, seperti biasa, dan delta L-nya berapa. Jadi marginal product di sini, ya, itu adalah bukan marginal product sebenarnya, marginal cost, ya, marginal cost, yaitu delta TC, ini deltanya berapa dibagi delta apa? Delta L, ya. Oke. Ini gambarnya, ya. Jadi kalau fixed cost itu dia garis datar karena jumlahnya kan tertentu ini. Yang variabel aja mengikuti, kalau makin banyak itu makin naik, ya. Makin banyak input variabelnya makin naik. Sehingga karena total cost, ya, itu perjumlahan variable cost dan fixed cost ini kalau grafik ditumpang, nah jadilah dia grafik seperti warna kuning. Sedang ini ada variabel grafik dari variable marginal cost, average variable cost, average total cost, average fixed cost, ya. Rata-rata bentuknya seperti huruf U atau seperti parabol, ya. Oke, ada juga the long run. Long run ini minggu lalu dijelaskan konsep. Jadi ada yang namanya long run average cost, itu kalau digambar itu dalam jangka panjang average cost itu seperti ini. Dan ini sebenarnya perjumlahan dari yang short. Seperti ini yang short. Nah, yang ini yang long. Jadi kalau short ini kalau dibuat T1, T2, ya, ini misalnya T1 terus dibuat lagi short run average cost-nya, itu dia seperti itu. Jadi titik-titik singgungnya itu kemudian
kalau dihubungkan membentuk kurva long run average cost atau average total cost. Ini fungsinya lah untuk mengetahui nanti tingkat efisiensi skala ekonomi ya. Jadi pada skala produksi berapakah industri itu memberikan biaya paling rendah. Nah, itu kita nanti ketahui dari gambaran kurva long run dari average cost. Average cost itu kalau bahasa sehari-hari dalam dua bisnis adalah harga pokok. Kalau bahasa Indonesia average cost itu artinya harga pokok. Ya. Kalau total cost itu ya total biaya keseluruhan. Nah, kemudian juga di bukunya Pak Menkyu ini, itu di Pak Menkyu itu di chapter 13 ya, bisa kalian lihat ini. Ya. Nah, ini adalah teori produksi yang minggu lalu sudah dijelaskan itu. Ya, nah di sini dia jelaskan apa itu fixed cost, variable cost ya, yang sama aja tadi itu. Nah, ini dalam bentuk tabel. Ini input faktornya misalnya pupuk, ini outputnya ya, quantity of supply-nya, ini fixed cost, variable cost, total cost. Ya, nah ini adalah beberapa, ini persamaan marginal cost, jadi delta TC dibagi delta Q. Q di sini adalah output, ya. Quantity of supply, ya. Nah, jadi marginal cost itu adalah delta TC dibagi delta Q. Q di sini adalah supply ya, bukan input. Atau turunan pertama dari total cost itu sebenarnya adalah marginal cost itu ya. Ini MFC, FC tadi kan sudah dijelasin. Ini gambarnya, ya, gambar daripada masing-masing jenis-jenis biaya dalam dunia bisnis, ya. Average cost, marginal cost, dan fixed cost. Ya, nah ini rumusnya. Ini di bukunya Pak Menkyu, chapter 13 ya, chapter 13. Ya, yang lain-lain sama saja. Ini misalnya ini inputnya pupuk, ini total produksi padinya, ini marginal produk. Nah, ini adalah cost-nya. Kalau ini produksi, kalau ini adalah biaya ya, biaya input. Yang lain-lain saya rasa sama saja. Kemudian revenue ya, teori revenue ini juga ada di chapter tadi. Revenue ini jelaskan kan ada konsep total, average, marginal ya. Jadi kalau revenue berarti kita melihat yang dari sisi yang bawah ini ya, yang ini, nah bawah ini ya. Nah, ini, ya. Oke, ya. Sama saja ini average revenue, margin revenue ini ya, MR itu delta TR bagi delta Q. Q di sini adalah output ya. Nah, MR itu dicontohkan di situ. Nah, ini adalah tabelnya dan ini gambarnya ya. Jadi di sini ada untuk revenue ini dia bergantung pada, nanti kita akan jelaskan setelah MIT itu tentang teori pasar ya. Kalau pasarnya itu pasar persaingan sempurna itu biasanya harganya fix ya, karena harga pasar itu tidak bisa dipengaruhi oleh individu pengusaha. Jadi dia hanya ngikut aja. Makanya di sini kenapa price-nya fix tetap 5. Nah, quantity ini jumlah supply barang yang bisa dihasilkan pabrik atau pengusaha itu, dan ini penerimaannya yaitu price dikalikan quantity ya. Dari total revenue ini kita bisa menghitung average revenue dengan
membagi total dengan quantity demand dan juga marginal revenue-nya ya. Oke. Nah, kalau digambar bentuknya seperti ini. Jadi average pay revenue, marginal revenue itu garisnya horizontal. Dan ini juga fungsi demand ya. Ini output, ini price. Nah, sedangkan total revenue-nya kalau digambar seperti ini. Ya. Seperti itu. Jadi ini fungsi total revenue untuk pasar persaingan sempurna. Tapi kalau pasarnya monopoli, artinya harga daripada barang itu ditentukan sepenuhnya oleh si satu perusahaan, seperti misalnya Pertamina menentukan harga BBM ya, PLN menentukan harga listrik. Dia itu bisa menentukan harga pasar karena dia pemain tunggal atau monopolis. Kalau seperti itu maka harganya ini dia mengikuti hukum demand biasa. Jadi kalau harga tinggi, kuantiti demand-nya menurun. Di sini quantity of demand dengan quantity of supply sama ya, karena kan pasar itu dianggap sama ya. Ya, di situ. Maka total revenue-nya adalah price dikalikan quantity of demand ini. Ini adalah average revenue-nya dan ini marginal revenue. Kalau digambar tuh bentuknya agak beda dikit. Nah, itu kalau di pasar persaingan itu fungsi total revenue-nya TR ini seperti parabol. Fungsi average revenue-nya itu garis linier dan marginal revenue-nya fungsi linier yang memotong sumbu quantity ini yang di titik potong ini kalau kita proyeksikan merupakan penerimaan atau TR maksimum. Setelah ini ada pembalikan total penerimaan ya. Jadi begitu gambaran tentang teori cost dan teori revenue untuk melengkapi bahan ujian. Nah, soal ujian sendiri sudah dipersiapkan ya. Ini adalah soal ujiannya. Nanti soal ujian ini bisa kalian akses di grup WA masing-masing ya. Ini tampilan soalnya untuk hari ini. Jadi setelah nanti kalian terima di grup WA itu langsung dikerjakan, saya beri waktu 5 jam sejak soal diterima ya. Dikumpulkan hari ini juga, tanggal 19 Oktober ya. Tanggalannya merah tapi oleh pemerintah kan diundur besok gitu. Nah, sifatnya take home itu artinya PR, pekerjaan di rumah ya, open book, open laptop. Oke. Jadi ini ya, UTS-nya dalam bentuk essay, uraian, lembarannya dijawab, dikumpulkan 5 jam kemudian, dan boleh ditulis tangan kalau mau ya, diketik juga boleh, tapi tentu kalau ditulis tangan kalian harus cekkan itu ya. Nah, terus dibuat filenya bentuknya PDF ya, supaya kecil dia punya memori. Nah ini nanti judul dari lembar jawaban kalian itu adalah seperti ini, sudah ditentukan ya. Ini kode ini karena begini, saya itu bukan hanya menerima UTS dan ujian tugas dari anak S1 saja, S1, S2, S3 jadi satu di email yang khusus saya khususkan. Ini bukan email official UB tapi email pribadi, tapi ini memang khusus untuk dokumen yang saya terima dari mahasiswa, entah tugas, PR, atau soal lembar jawaban ujian tuh di sini. Saya tidak naruh di yang di UB itu sebab yang di UB itu terlalu umum ya, dan banyak orang yang bisa melihat itu. Nah, kalau ini enggak, cuma saya yang tahu passwordnya segala ya, karena pribadi.
Dikumpulkan seperti ini judulnya, jadi S1 itu nama program kalian, UTS ini nama ujiannya, terus mata kuliahnya, IE ini adalah kelas ya, kode kelas, karena kelasnya ada 5 itu beda-beda. Nama, baru nomor induk ya. Jadi semuanya mengikuti ini untuk nama file yang dikirimkan ke alamat email untuk ITS kali ini ya, Iswanur, N-nya double, O-nya double ya. Ini adalah bentuk soalnya. Bentuk soalnya berbahasa Inggris. Nah ini soal ini saya katakan sejak awal, ini diambilkan dari buku teksnya Pak Menkyu atau Pak Cash and Fair ya. Makanya saya copy paste aja ini, saya pilih yang memang relevan. Ya, jawabannya ya boleh kalau mau dijawab bahasa Inggris, tapi kalau mau dijawab bahasa Indonesia juga boleh. Asal jangan dijawab bahasa Jawa atau Sunda ya. Kalau kalian jawab bahasa Jawa atau Sunda, nanti saya harus mentranslate lagi kan. Oke, nah ini kalian describe-nya artinya kalian jelaskan. Gambar ini suruh ceritakan. Ya, ini harus kalian kuasai betul memang. Karena pemahaman ilmu ekonomi itu ya digambar ini ya. Kita hampir setengah semester kan coba cerita gambar ini. Ya, coba dijabarkan. Nanti yang setelah midtest juga yang ceritakan ya gambar ini juga. Tapi dari sudut makroekonomi ya. Nah ini soal-soal seperti ini tinggal kalian jawab. Ini juga bahasa Inggris ya. Ada soal supply demand, ada elastisitas, ada teori produksi, ya kan? Dan teori biaya dan cost yang baru disampaikan tadi, ya. Oke, ini dikerjakan, langsung dikerjakan dan nanti dikumpulkan. Baik, jadi dikerjakan lewat dari jam yang ditentukan, berarti kalian enggak ikut meet ya. Nah, itu salah sendiri. Baik, kita akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.